Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari atau apa yang kami baca. Ada sebuah ungkapan yang mungkin pernah kita dengar, bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang mana kita ketahui akhlak itu sesuatu yang penting yang harus kita miliki. Yang mana akhlak ini ada kaitannya dengan adab. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebutkan yang artinya adab adalah menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mengartikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Silahkan buka kitab Fathul Bari jilid 10 halaman 400. Nah, dari pengertian Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari ini bahwa yang namanya adab itu menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Jika orang itu tidak beradab, maka dia tidak sedang melaksanakan akhlak yang mulia. Lalu ada sabda Nabi yang artinya orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau berkata hasan sahih. Nah, jadi da'au kama qala. Nah, jadi dari perkataan ini bahwa kaum muslimin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sekalipun sudah menjadi tokoh besar, dimuliakan, sudah dianggap menjadi alim ulama, penceramah, pendakwah, tapi akhlaknya kurang baik, maka imannya belum sempurna. Salah satu tanda akhlak kurang baik adalah mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak pantas. Apalagi yang mengucapkannya adalah seorang tokoh yang dihormati, seperti ulama, tuan guru, kiai, dan lain sebagainya. Maka ketika itu akhlaknya tidak terpuji dan imannya tidak sempurna. Lalu ada lagi hadis yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Imam Baihaqi au kama qala. Lalu ada lagi sabda Nabi yang artinya sesungguhnya perkara yang lebih berat di timbangan amal bagi seorang yang beriman adalah akhlak yang baik. Dan Allah tidak menyukai orang yang berbicara buruk dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau berkata hasan sahih au kama qala. Nah, jadi Tuhan Sang Pencipta alam tidak menyukai orang-orang yang berkata kotor dan berkata keji.
Tapi alangkah sangat disayangkannya seseorang yang sudah bergelar ulama pewaris para nabi, dia sudah dianggap sebagai ustadz, kiai, tuan guru, habib, dan lain-lain, tapi dia masih berkata kotor, masih berkata keji, masih berkata perkataan yang tidak pantas. Maka ketika itu imannya tidak sempurna. Semoga kita mati dalam keadaan iman yang sempurna. Dan semoga kita yang masih belum bisa meninggalkan perkataan keji dan kotor, semoga bisa meninggalkannya sedikit demi sedikit. Lalu ada juga ayat Al-Quran yang artinya peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di antaranya adalah dengan memberikan pemahaman kepada mereka tentang ilmu agama. Salah satunya kita ajarkan mereka akhlak yang terpuji. Kita ajarkan mereka dan biasakan mereka untuk berkata yang baik. Dan kita berikan pemahaman kepada mereka bahwasanya siapa saja yang berkata kotor atau keji, maka imannya belum sempurna, sehingga istri kita dan anak kita tidak melakukan itu. Nah, jadi sampai sini mohon maaf jika ada salah. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga bersama orang tua kita. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di mitos atau fakta. Silakan komen, share, like, subscribe. Bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.